Perang teknologi selalu menjadi penentu siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang. Dan di medan pertempuran modern Ukraina, ada satu senjata yang membuat seluruh sistem pertahanan musuh gigit jari, bom FAB. Tapi ini bukan bom biasa, ini adalah bukti nyata bagaimana Rusia menggabungkan warisan industrial raksasa dengan inovasi abad ke-21. Kenapa bom ini nyaris mustahil dihentikan? Dan kenapa jet tempur Su-34 selalu menjadi aktor utamanya? Mari kita bongkar rahasianya. Selama 2 tahun terakhir, dunia menyaksikan fenomena yang menarik. Jet tempur Su-34 Rusia secara konsisten muncul di garis depan. Bukan Su-25 yang sudah uzur, bukan Su-35 yang terlalu mulia untuk tugas kasar begini, tapi Su-34, sang dakling yang ternyata adalah angsa besi. Pesawat ini satu-satunya di dunia yang kabinnya dilapisi titanium 17 mm, punya toilet, microwave, dan ruang untuk pilot berdiri. Tapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Su-34 membawa bom FAB, dari FAB 500 yang mematikan, hingga FAB 3000 yang beratnya 3 ton, setara dengan mobil truk. Dan yang mengejutkan, bom-bom ini dijatuhkan dari jarak aman 70 km. Bahkan varian terbaru UMPB bisa meluncur hingga 200 km. Itu artinya, pesawat Rusia hampir tidak pernah terlihat musuh. Mereka menembak tanpa terlihat, seperti siluman tapi dengan daya ledak yang nyata. Pertanyaan klasik, kenapa tidak Su-25 saja? Jawabannya, teknologi. Su-25 adalah pesawat era Perang Dingin. Dia terbang rendah, lambat, dan harus melihat target dengan mata telanjang. Di medan modern yang dipenuhi misil portable, itu sama saja bunuh diri. Lalu Su-35, pesawat ini adalah jagoan dogfight, tapi dia tidak dirancang untuk membidik target darat. Coba bayangkan meminta seorang binaragawan bermain piano. Bisa saja, tapi hasilnya tidak maksimal. Su-34 adalah jawaban sempurna. Dia lahir dari keluarga Su-27 yang lincah, tapi dididik menjadi seorang bomber sejati. Dengan muatan 8 ton, radar belakang yang bisa mendeteksi ancaman dari ekor, dan kemampuan terbang 10 jam non-stop, Su-34 adalah si pekerja keras yang tak kenal lelah. Dan yang paling penting, dia sudah diintegrasikan dengan kit UMPK dan UMPB. Kit inilah yang mengubah bom-bom bodoh peninggalan Soviet menjadi rudal luncur presisi tinggi. Rusia tidak perlu membuat bom baru dari nol. Mereka hanya menempelkan sirip pintar dan sistem navigasi satelit GLONASS. Boom! Jadi senjata paling ditakuti. Sekarang, fakta yang paling sulit dibantah. Kenapa bom ini ada terus, padahal sudah dipakai ribuan? Karena Rusia mewarisi gudang bawah tanah terbesar di dunia dari era Soviet. Ratusan ribu bom FAB tersimpan rapi, dari bom seberat 100 kg hingga 3000 kg. Tapi itu bukan cerita utamanya. Cerita utamanya adalah industri. Pada Maret 2024, Rusia melipat gandakan produksi. Pabrik amunisi di Nizhny Novgorod beroperasi 3 shift 24 jam sehari. Produksi FAB 500 dinaikkan berkali-kali lipat. FAB 1500 naik 2 kali lipat. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, produksi massal FAB 3000 dihidupkan kembali. Perkiraan intelijen menyebutkan bahwa pada tahun 2025 saja, Rusia mampu memproduksi hingga 120.000 bom luncur terpandu target. Tidak ada negara di dunia yang bisa menandingi skala produksi ini. Sederhananya, ketika Ukraina kesulitan mendapatkan 1 misil Patriot, Rusia mencetak ribuan bom FAB setiap bulan. Inilah kekuatan ekonomi perang yang sebenarnya. Sekarang, masuk ke pertanyaan paling krusial. Kenapa sistem pertahanan udara Ukraina, yang katanya canggih dengan Patriot dan NASAMS, tidak bisa mencegah bom-bom ini? Ada 3 alasan teknologi yang sangat sederhana. Pertama, bom FAB tidak punya mesin. Dia tidak mengeluarkan panas. Semua sistem pelacak misil modern, termasuk Stinger dan Iris-T, memburu jejak panas dari mesin jet. Bom FAB dingin, tidak terlihat oleh sensor inframerah. Jadi sistem pertahanan dekat menjadi buta total. Kedua, bom FAB terlalu kecil dan terbuat dari metal.
Pantulan radarnya sangat kecil. Radar pertahanan udara konvensional dirancang untuk mendeteksi pesawat besar atau misil supersonik, bukan seongkok besi seukuran lemari es yang meluncur tanpa suara. Dan yang paling membuat pertahanan Ukraina frustasi, bom ini diluncurkan dari jarak 150 hingga 200 km. Artinya pesawat Su-34 bahkan tidak perlu mendekat ke garis depan. Mereka menjatuhkan bom di wilayah aman Rusia, lalu bom meluncur sendiri menggunakan sayap lipat dan navigasi satelit. Mustahil bagi Ukraina untuk menembak pesawatnya, karena pesawatnya tidak pernah masuk jangkauan misil mereka. Ini adalah perubahan paradigma dalam doktrin asal udara. Jadi, kesimpulan dari semua fakta ini, bom FAB dan Su-34 adalah contoh sempurna bagaimana Rusia memadukan warisan industrial yang luar biasa dengan inovasi digital modern. Mereka tidak membuang waktu menciptakan senjata dari nol. Mereka mengupgrade apa yang sudah ada. Mereka membuat bom bodoh menjadi pintar. Mereka membuat jet tempur menjadi bomber jarak jauh yang mematikan. Dan yang paling penting, mereka mampu memproduksi semuanya dalam skala massal. Ini adalah kombinasi yang hampir sempurna antara kuantitas dan kualitas. Apakah Ukraina punya solusi? Tentu, mereka sedang berusaha mendapatkan jet tempur Gripen dan misil meteor yang bisa menjangkau pesawat Rusia sebelum meluncurkan bom. Tapi itu semua masih dalam proses. Sementara itu, setiap hari, Su-34 terus terbang dan bom FAB terus meluncur. Bukan karena Rusia haus darah, tapi karena teknologi, industri, dan doktrin militer mereka saat ini sedang berada di puncak performa. Dan sebagai pecinta teknologi, kita harus mengakui, apa yang dilakukan Rusia dengan bom FAB adalah sebuah mahakarya rekayasa militer modern, tahan terhadap gangguan, murah untuk diproduksi, dan sangat sulit dihentikan. Itulah kenapa Anda terus melihat bom ini menghantam sasaran, bukan karena kebetulan, tapi karena desain. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.